Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 12 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas bilangan 25, hari ini kita akan lanjutin ke bilangan 26 dari ayat 1 sampai 65 nih teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Nah, seperti biasa, aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Bilangan 26 ayat 1 sampai 65. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah itulah itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok, dari Palu, kaum orang Palu, dari Hezron, kaum orang Hezron, dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati. Ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yakin, kaum orang Yakin, dari Zerah, kaum orang Zerah, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zefon, kaum orang Zefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Syuni, kaum orang Syuni, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri, dari Arod, kaum orang Arod, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah dan Onan, tetapi dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Zerah, kaum orang Zerah. Bani Peres ialah dari Hezron, kaum orang Hezron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola, dari Puah, kaum orang Puah, dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah dari Makir, kaum Makir, dan Makir beranakan Gilead. Dari Gilead, kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead. Dari Iezer, kaum orang Iezer, dari Helek, kaum orang Helek, dari Asriel, kaum orang Asriel, dari Sekem, kaum orang Sekem, dari Semida, kaum orang Semida, dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Adapun Zelafehat bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Zelafehat ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Itulah kaum-kaum Manasye, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang.
Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka. Dari Sutelah, kaum orang Sutelah. Dari Beker, kaum orang Beker. Dan dari Tahan, kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah. Dari Eran, kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela, kaum orang Bela. Dari Asibel, kaum orang Asibel. Dari Ahiram, kaum orang Ahiram. Dari Sefufam, kaum orang Sefufam. Dan dari Hufam, kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman. Dari Aret, kaum orang Aret. Dan dari Naaman, kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka. Dari Suham, kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asyer menurut kaum mereka ialah dari Yimna, kaum orang Yimna. Dari Yiswi, kaum orang Yiswi. Dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber. Dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asyer, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yazeel, kaum orang Yazeel. Dari Guni, kaum orang Guni. Dari Yezer, kaum orang Yezer. Dan dari Shilem, kaum orang Shilem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya, haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat, haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian, haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka. Dari Gerson, kaum orang Gerson. Dari Kehat, kaum orang Kehat. Dan dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dan mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya, jadi demikian teman-teman bacaan pemantauan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke renungannya ya guys.
Oke guys, di ayat 1-4, setelah tulah itu, Tuhan memerintahkan Musa dan Eleazar untuk menghitung kembali seluruh Israel usia 20 tahun ke atas, termasuk para prajurit, para penjaga, para pewaris tanah perjanjian. Di sensus pertama, yaitu bilangan 1, penghitungan itu untuk menentukan pembagian perkemahan di padang gurun. Kemudian di sensus kedua, bilangan 26, penghitungan ini untuk pembagian tanah di Kanaan. Inilah Israel baru, generasi yang akan masuk. Generasi yang akan melihat janji yang pada akhirnya tidak dilihat dan dinikmati oleh ayah ibu mereka. Di sini kita melihat ketaatan Musa dan Eleazar. Mereka tidak menunda, mereka langsung menjalankan perintah Tuhan. Dalam masa krisis, ketaatan mereka berdampak bagi stabilitas Israel, bangsa pilihan Allah. Di ayat 5-51, daftar panjang ini mengikuti format sensus militer di pasal 1, tapi catat baik-baik. Angka-angka ini bukan statistik biasa. Di balik angka-angka yang tertulis, ada kisah tentang pemberontakan Israel yang menimbulkan luka sosial, ada penghakiman, namun ada kisah pemulihan. Yang pertama, suku Ruben. Jumlah suku ini mengalami penurunan kecil, tapi ada catatan penting. Anak-anak Korah tetap hidup, padahal mereka bagian dari pemberontakan besar. Ini mengajarkan bahwa hukuman Tuhan adil, bukan sembarangan. Tuhan menghukum pemberontakan, bukan membenci keluarga. Keturunan Korah bahkan jadi penulis Mazmur, guys. Tuhan bisa mengubah garis keturunan pemberontak menjadi penyembah. Kedua, suku Simeon. Suku Simeon mengalami penurunan paling drastis, turun hampir 2/3. Para penafsir mengaitkan ini dengan keterlibatan besar suku Simeon dalam dosa Baal Peor. Yakub sudah menubuatkannya dalam Kejadian 49 ayat 5-7 bahwa Simeon akan tersebar. Di sini, nubuat itu terbukti. Akhirnya Simeon tertelan oleh Yehuda. Dan akhirnya kita melihat sebuah konsekuensi dosa itu nyata. Yang ketiga, suku Gad. Turun sekitar 10%. Mungkin terdampak Baal Peor, tapi tidak separah Simeon. Yang keempat, suku Yehuda. Suku terbesar dan tetap bertambah. Dari suku inilah kelak Mesias datang. Bahkan dalam masa krisis, Tuhan tetap mempersiapkan garis keturunan Kristus. Yang kelima, Isakar dan Sebulon. Keduanya bertumbuh menunjukkan stabilitas rohani. Keenam, suku Yusuf, Manasye dan Efraim. Ini bagian menarik. Efraim yang dulu lebih besar, kini turun 20%. Manasye yang dulu lebih kecil, kini naik 60%. Pertumbuhan paling pesat. Di sensus pertama, Efraim didahulukan. Di sensus kedua, Tuhan mengembalikan mereka pada urutan kelahiran. Ini mengajarkan kepada kita bahwa berkat Tuhan tidak selalu berarti pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kadang Tuhan menggeser, mengatur ulang, mendidik ulang. Nah, yang ketujuh, Benyamin dan Asher Naftali. Benyamin naik 30% dan stabil, tapi tetap salah satu terbesar. Asher naik 30%, Naftali turun 15%. Ini menunjukkan bahwa perjalanan 40 tahun benar-benar mengubah demografi Israel. Jadi, kesimpulan ayat 51, jumlah total adalah 600.730 laki-laki usia perang. Lebih sedikit dari sensus pertama. Tapi ini generasi baru, generasi yang siap masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, di ayat 52-56. Pertama, besar kecilnya jumlah suku menentukan luas wilayah. Tuhan adil dan proporsional. Kedua, lokasi tanah ditentukan dengan undi. Undi adalah simbol bahwa keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Artinya, Israel akan menerima tanah karena Tuhan sendiri yang memilihkan lokasi terbaik. Dari 57-62, suku Lewi dihitung terpisah karena mereka tidak ikut perang, mereka tidak mendapat tanah, mereka difokuskan untuk pelayanan ibadah. Dari garis inilah muncul Musa, Harun, dan Miriam. Tapi catatan pahitnya, Nadab dan Abihu mati karena api asing. Di ayat 63-65, ayat ini menyimpulkan tidak ada satupun dari generasi lama yang tersisa kecuali Kaleb dan Yosua.
Setiap janji Allah tentang penghukuman terjadi persis, dan setiap janji Allah tentang pemulihan juga terjadi persis. Di tengah daftar panjang angka dan nama, kita melihat pola besar. Allah menghukum dosa, tetapi tetap setia memelihara umatnya. Dan melalui pola itu, kita melihat bayangan Kristus. Pertama, Kristus adalah Yehuda sejati, dari garis suku terbesar yang terus dipelihara bahkan saat berada di padang gurun. Penghitungan suku Yehuda yang stabil adalah cara Tuhan menjaga garis Mesias agar tidak punah. Kedua, Kristus adalah panglima Israel yang baru. Seperti Musa menghitung laskar Israel, Kristus menghimpun Israel rohani, yaitu gerejanya. Dia tahu nama kita satu persatu, bukan hitungan statistik aja, lebih dari itu. Di hadapan Tuhan Yesus, kita adalah pribadi yang Ia kasihi. Ketiga, Kristus menanggung konsekuensi dosa generasi pemberontak. Yang di Bilangan 26 mati di padang gurun, tapi di salib Kristus menanggung murka itu bagi kita. Karena itu, kita bukan generasi yang binasa, tapi generasi yang masuk ke tanah perjanjian kekal. Keempat, Kristus adalah pembagian undi Tuhan. Maksudnya bukan kayak undian lotre acak, tetapi pilihan Allah yang menetapkan siapa yang mewarisi janjinya. Dalam Kristus, kita menerima warisan yang tidak dapat digoncangkan. Penghitungan ulang Israel menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Dalam Kristus, Allah sedang membangun umat yang baru berdasarkan anugerah, bukan dari hitungan statistik suku per suku. Ya, jadi demikian teman-teman renungan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau ajak kalian untuk merefleksikan ya guys. Nah guys, ayat-ayat ini bikin kita sadar konsekuensi dosa itu real. Seluruh generasi pertama habis, bukan karena Tuhan kejam, tapi karena pemberontakan mereka bertahun-tahun lamanya. Tegar-teguknya astaga deh. Tapi pasal ini juga menunjukkan anugerah Allah yang bahkan lebih real. Walau Israel jatuh, ditegur, dan dihukum, Tuhan mau melanjutkan kisahnya dengan Israel. Kadang hidup kita berantakan karena pilihan kita sendiri. Kadang kita merasa sudah bikin Tuhan kecewa berulang kali. Kadang kita merasa generasi di dalam diri kita sudah mati. Impian kita, iman kita, panggilan kita. Tapi Bilangan 26 jelas berkata, Tuhan bisa mulai ulang. Tuhan sanggup membangun generasi baru dalam hidupmu. Kalau Tuhan bisa memulihkan Israel yang kacau, Tuhan juga bisa memulihkan hatimu, hidupmu, masa depanmu. Nah lalu, pertanyaan efektif untuk hari ini ada 4 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari tentang karakter Allah dari sensus kedua ini, khususnya tentang keadilan dan kasih setianya? Yang kedua, bagian hidup mana yang perlu dihitung ulang oleh Tuhan dalam dirimu, dipulihkan, diarahkan ulang, dan diperbaharui? Yang ketiga, bagaimana kamu bisa menjalani hidup dengan lebih takut akan Tuhan di tengah dunia yang sering menormalkan dosa? Dan yang terakhir, jika Tuhan menuliskan sensus rohani tentang hidupmu hari ini, apa yang akan ditemukannya? Seperti biasa, teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kita dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, aku mau hidup sebagai bagian dari umat-Mu, bukan generasi yang memberontak, tapi generasi yang masuk ke janji-Mu. Tolong aku untuk hidup dengan takut dan hormat kepadamu, menjaga kekudusan, dan berjalan dengan hati yang taat. Mulai ulanglah hidupku Tuhan, dan bentuklah aku menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.